Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nur Faita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Kesehatan Bima Sehat Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas dengan mentransfer materi pelajaran. Karena saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian, sehingga jika nilai murid sudah mencapai AKM, saya beranggapan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah lebih ke ketercapaian materi, mengingat setiap materi yang saya ajarkan cukup padat untuk setiap semester. Sehingga saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi dan rumus yang saya berikan. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belumlah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan beberapa macam aspek pelajaran, di antaranya aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Nah, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Artinya di sini bahwa murid memiliki kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat serta berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, maka di sini guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik murid
karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan masing-masing. Dan juga guru harus menghargai dan memberi kesempatan murid tumbuh sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Merancang dan menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak, maka pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.